Anda. Telah terjadi transisi penyakit dari penyakit menular atau infeksi ke penyakit tidak menular seperti DM, hipertensi, dan lain-lain. 38 juta jiwa meninggal dunia setiap tahunnya karena penyakit tidak menular. 82% kematian terjadi di negara tertinggal dan berkembang. Penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes mellitus, dan penyakit pernafasan atau PPOK merupakan penyebab kematian terbesar. Merokok, kurangnya aktivitas fisik, dan diet tidak sehat merupakan faktor resiko yang dapat dicegah. Kedokteran keluarga atau family medicine adalah jawabannya. Kedokteran keluarga berfokus pada pencegahan segala jenis penyakit, baik pada laki-laki atau wanita dan segala usia. Ingin tahu lebih banyak yang kami lakukan di Family Medicine? Inilah kami, Family Medicine Universitas Syah Kuala. Bagian Family Medicine Fakultas Kedokteran Manusia adalah salah satu bagian yang berkontribusi pada pendidikan dalam ilmu kedokteran keluarga dalam jenjang klinik dan preklinik. Kita mengajarkan komprehensif, kolaboratif, lintas disiplin kedokteran, dan bagaimana saling berorganisasi baik sesama dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Untuk keilmuan, kerjasama kita didukung dengan fasilitas layanan primer di Kota Banda Aceh, dalam hal ini 11 puskesmas yang ada di sekitar Kota Banda Aceh. Untuk inovasi teknologi, pelayanan terhadap pasien, dan pengajaran, kita terbantu dengan kolaborasi selama ini dengan Universitas McMaster yang ada di Kanada.
menurut saya dengan adanya dokter muda ditempatkan di puskesmas itu bisa membantu kami. Karena kenapa, kita juga pasien kita ramai satu hari itu mencapai 100 atau 100 lebih. Jadi kadang untuk rujukan juga kita perlu diagnosa, katakan karena diagnosa ini sekarang kita pakai ICD-10. Jadi adik-adik kita ini kan kurang mengerti. Dengan ada adik-adik dokter muda itu bisa terbantu. Dan satu kehadiran dokter-dokter muda di puskesmas memang banyak membantu dalam hal melayani pasien, ya. Baik promotif, preventif, dan kuratif. Pesan nanti kalau nanti menjadi seorang dokter itu empati terhadap pasien yang datang dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dokter umum ini merupakan dokter di layanan primer dan juga dokter keluarga. Jadi beberapa tahun ke depan suatu saat mungkin dokter umum bukan melayani orang sakit lagi, tapi juga melayani orang sehat atau dengan sehat. Jadi sangat penting sekali ilmu kedokteran keluarga ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa seorang dokter itu sebenarnya fungsi utamanya bukanlah kuratif, melainkan preventif dan promotif. Menurut saya dokter muda yang ada di puskesmas yang saat ini sedang mempraktekkan ilmu selama di bangku kuliah adalah potensi buat kami yang kebetulan dalam hal ini bisa memberikan edukasi buat masyarakat, karena kalau puskesmas hanya menunggu yang sakit datang, alhamdulillah kesempatan ini dimanfaatkan oleh dokter-dokter yang sedang melaksanakan prakteknya di puskesmas ini, sehingga mereka dapat pembelajaran, tahu bagaimana mengantisipasi pencegahannya dan kemudian bagaimana mungkin hal-hal yang harus mereka kuasai sebelum kondisinya menjadi parah. Juga merasa senang, jadi tim dokter muda yang hadir ke kampung kami bisa memberikan materi dengan pembagian tugas yang semua sudah dipersiapkan, walaupun kita baru minta kemarin, tapi beberapa hari kemudian sudah langsung bisa menyiapkan materi, siapa menyampaikan materi apa, jadi job desk-nya langsung kelihatan dan semua sangat terlihat profesional. Oke, terima kasih para dokter, mudah-mudahan sukses. Jadi kesan-pesan saya selama di sini, saya sangat menyukai ya bagian ini, karena di sini saya dapat langsung secara nyata mengaplikasikan ilmu yang saya dapat selama koas 2 tahun. Secara nyata dapat diaplikasikan di puskesmas, bertemu langsung dengan pasien, bagaimana kita berinteraksi dengan pasien, melakukan tindakan dengan pasien, bagaimana kita memilih obat sebagai kita dokter layanan primer kelak nanti. Kemudian di bagian family medicine sendiri sangat terstruktur, baik dalam pembelajarannya, baik dalam pendidikannya dan perkuliahannya. Jadi saya merasa di sini itu tempat yang sangat baik bagi kami yang akan melanjutkan studinya nanti ke layanan-layanan primer yang ada di negara ini, di Indonesia. Ini sedang menjalani kepanitraan klinik di Stase Family Medicine, merasa sangat senang. Mengapa? Karena pada Stase Family Medicine ini kami dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah sebelumnya kami peroleh dari rumah sakit, yaitu dari beberapa bagian ilmu kedokteran untuk dapat secara langsung diterapkan dan diaplikasikan kepada masyarakat. Kemudian di Stase Family Medicine ini juga kami diajarkan untuk mengetahui apa itu kedokteran keluarga. Dari kedokteran keluarga kami diajarkan bagaimana kelak jika kami menjadi seorang dokter layanan primer, sehingga pada saat kami ditempatkan di puskesmas kami bisa mengasah atau melatih kemampuan kami dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu atau teori yang sudah sebelumnya kami miliki, baik itu dari segi promotif, preventif maupun kuratif, langsung kepada masyarakat. Jadi kami sangat senang berada di bagian family medicine ini.